guys, it's me Viana and welcome back to my channel. Dan seperti jepitan aku, thanks. I just wanna say thanks buat kalian semua and happy 1 million subscribers. I feel like I'm the happiest girl on earth today karena memang sesenang itu. Jadi ini adalah video pertama kita di 1 juta subscribers dan aku akan bikinin kalian my followers control my life for a day, kayak ngevlog seharian. Jadi aku butuh kamera yang lebih kecil. Nah, aku lagi nunggu Canon G7X Mark III keluar kayaknya bulan Agustus. Jadi video itu akan aku bikin di konten bulan Agustus aja. Jadi kalian sabar menunggu ya. Dan untuk giveaway kalian bisa cek Instagram aku aja. Terus make sure kalian udah follow Instagram aku dan juga subscribe ke YouTube channel ini kalau pengen ikutan giveaway aku. Dan hari ini aku bakal bikinin kalian one brand tutorial O2O karena emang udah banyak yang minta. Plus honest review dan first impression karena emang ini masih di packagingnya belum aku buka sama sekali. Jadi kita bakal lihat sama-sama formulanya seperti apa, teksturnya kayak apa, bagus atau enggak, dan mana yang worth it dan mana yang enggak. Jadi kalau kalian udah pada penasaran, jangan lupa like dulu video ini and let's get started. So first of all, yang bakal aku coba adalah hydrating face primer pore minimizing. Nah ini tuh packagingnya seperti ini. Di dalamnya ada kayak gold foilnya gitu, gold flakes gitu. Kalau di keterangan belakangnya sih ditulis primer ini bisa bikin garis-garis kerutan di wajah itu kayak lebih memudar. Jadi pori-pori kita lebih halus kelihatannya. Teksturnya itu velvety soft dan juga ringan. Terus dia juga diformulasikan sama gold foil untuk bikin kulit kita itu kelihatan glowing sebelum kita mulai makeup. Finishnya itu dia dipegang rasanya kayak matte gitu katanya. Jadi ini dia bentuknya, kelihatan mahal banget gitu rasanya. Dia itu kayak rada-rada velvet gitu. Kalau kita blend, pertama kali apply tuh baunya kayak kurang enak gitu. Awal kena kulit tuh rasanya kayak agak minyakan, tapi abis kita blend tuh emang hasilnya kayak matte finish gitu. Tapi jujur aku sih kurang suka sama baunya sih, soalnya kayak agak asem gitu, kayak bau lem gitulah. Dan dia juga nggak yang matte banget sih, kalau dipegang tuh masih ada minyak-minyaknya kayak pas pertama kita apply. Next masih primer, tapi aku akan pakai eye primer dulu. Ini namanya Universal Cooling Eye Primer. Boxnya tuh kecil banget, kayak concealer tau gak sih bentuknya tuh. Dia kayak concealer gitu, ukurannya juga. Aku belinya ini yang shade-nya nomor 2 ya guys, yang buff. Creamy banget. Oh, kebanyakan. Menurut aku ini bisa dijadiin kayak concealer juga sih. Tuh. Dia kayak concealer sih, kayak bukan eye primer. Mirip Kryolan tapi jauh lebih creamy. Menurut aku eye primer kayak gini tuh cocok banget buat teman-teman kalau yang punya kelopak mata yang agak gelap warnanya. Soalnya dia sekalian ngecerahin warna kelopak juga. Dia nggak lengket-lengket kayak concealer, jadi langsung kayak matte di mata kita gitu. Nggak lengket-lengket sama sekali dan nggak usah dipakein bedak lagi, bisa langsung dipakein eyeshadow. Biasa kalau aku pakai eye primer kan agak basah ya, jadi tetap harus kita tempain bedak dulu baru eyeshadow. Kalau ini nggak, dia hasilnya matte. Kayak minyak di kelopak mata aku langsung hilang gitu loh. Next, aku akan bikin alis dulu dan aku akan pakai O2O Precise Brow Definer. BTW kalian jangan salfok sama bulu mata aku ya, soalnya ini udah lama belum aku retouch dan kayak udah botak-botak gitu. Jadi emang agak lucu sih kelihatannya. Ini aku yang nomor 4 yang dark brown, dan ini tuh aku suka banget packagingnya, kalian bisa lihat tuh. Super kecil. Aku yakin tipnya juga akan kecil banget ini. Tipnya tuh bener-bener sekecil itu. Jadi kalau misal kalian pengen bikin eyebrow yang natural, kalian bisa cuma isi di bagian yang botaknya doang dan ya akan sangat natural kelihatannya. Oke, ini juga lumayan pigmen. Aku nggak terlalu teken, warnanya udah keluar banget. Dan bener sama nama shades-nya, warnanya memang dark brown. Tuh guys, bagus banget. Dan yang aku suka tuh bagian depannya aku bisa bikin kayak bushy eyebrow gitu, pakai ujungnya kan bener-bener kecil kan. Jadi bagus banget sih menurut aku, ini worth it banget juga. Anyway, biasa kalau alis aku kan aku concealer pakai Kryolan. Aku pengen coba pakai eye primernya, apakah bisa menutup alis-alis aku juga. Kalau bisa berarti emang bisa dijadiin concealer juga.
Wow, oke. Lumayan bisa, tapi memang agak susah karena jadi kalau nggak hati-hati tuh dia kayak basah gitu. Soalnya kan emang lebih creamy ya. Jadi ini dia hasilnya. Next aku akan pakai foundation dan ini namanya Drop Foundation yang nomor 2. Kalian lihat dong warnanya. OMG, ini putih banget. Dan packagingnya seperti ini. Sorry, aku nggak bisa pakai sih, ini gila banget putihnya. Cuma wanginya itu enak banget. Aku akan coba blend, lihat kayak gimana. Abu-abu sih, warna kulitku jadi merkuri nggak sih? Ini kocak banget sih warnanya. Nggak bisa. Jadi aku akan skip bagian yang foundation ini. Cuma kalau dari yang aku tap-tap tadi sih, aku ngerasa foundationnya ini nggak yang se-coverage itu. Jadi emang yang natural hasilnya. Dan juga nggak susah ngeblendnya, soalnya dia bener-bener sangat cair. Kalian bisa lihat tuh. Jadi emang gampang banget di blend. Cuman sayangnya nggak ada yang cocok sama kulit kita. Jadi aku akan cobain sponsnya. Jadi dia tuh punya spons yang bahannya itu kayak velvet. Aku belum pernah coba sama sekali. Tapi sumpah ini keras banget. Aku nggak tahu kalau spons yang bahannya kayak gini perlu dibasahin atau enggak. Jadi dia tuh kayak agak bludru gitu bahannya. Coba nggak usah kita basahin ya. Tapi ini bener-bener keras banget. Tuh warnanya aja beda banget sama yang tadi. Oke, jadi kalau dia bahannya gini kayaknya emang nggak gitu menyerap produk ya. Jadi ini kayaknya kebanyakan nih. Jadi ini dia hasilnya, ini warnanya mulai oxidize tapi masih masuk sama warna kulit aku, so still fine. Dan menurut aku sponsnya untuk yang teksturnya velvet gini sebenarnya bagus-bagus aja dan malah bisa lebih menghemat produk. Aku cuman kasih satu pump udah full satu muka dan bener-bener ke cover semuanya. Kalau misal teman-teman udah pernah beli spons kayak gini ataupun yang mereknya O2O, kalian boleh komen di bawah aja karena aku penasaran ini sebenarnya harusnya lembek atau emang keras banget sih gitu. So, ya. Berikutnya aku mau pakai concealer. Ini ada 2, yang nomor 2 dan 3. Jadi aku beli 2 karena takut salah nomor. Ini namanya Black Gold Select Cover Up. Packagingnya lumayan bagus dan minimalis. Ini perbedaan warnanya. Ini lebih pas untuk nge-highlight under eye dan T-zone. Kalau ini kayak untuk menutupin jerawat dan bekas-bekas gitu. Oke, kita akan pakai dulu yang nomor 2 ya guys. Ini wanginya sama kayak si foundationnya. Enak banget. Ini akan aku blend pakai spons yang tadi. Kalau keras gini tuh nggak bisa ditap-tap tau gak sih? Kayak harus lebih ditarik-tarik gitu. Ini lumayan nge-stain ya concealernya, jadi harus cepet ngeblend. Aku give up sih pakai si sponsnya. Aku akan pakai spons aku aja. Give up. Jadi hasilnya juga glowing dan lumayan nge-cover under eye aku. Terus ini aku akan nge-highlight bagian jidat aku juga, terus hidung. Oke, sudah. Produk berikutnya aku akan pakai O2O Liquid Blush. Ini yang nomor 1 dan dia juga tulis very light texture, the color lasts long. Jadi emang katanya warnanya juga akan stay lama di muka kita. Jadi packagingnya seperti ini. Yang aku pilih warnanya warna pink natural dan kayaknya nggak ada shimmernya, nggak kayak NARS. Dan warnanya kayak gini, agak kental dibanding NARS. NARS lebih cair ya. Aku akan aplikasiin pakai kuas aku yang Makeup Forever yang kayak gini. Pigmen banget sih warnanya walaupun tipis banget. Dan aku pakein sedikit di bagian sini. Aku akan tap pakai spons sedikit di bagian bawah sama atasnya supaya nggak ada harsh line dan lebih nyatu sama foundation kita. So far sih ini produk favorit aku dari semua yang udah aku pakai. Ini bagus banget blush on-nya dan sangat worth it. Next aku akan pakai O2O Custom Enhanced Drops yang nomor 2 Celestial. Ini warnanya lebih kayak rose gold gitu. Packagingnya kayak gini. Mirip sama Cover FX. Ukurannya juga sama. Kalau ini aku udah pernah coba dulunya karena aku bikin tutorial apa gitu lupa. Dan dia ini emang mirip banget sama Cover FX. Cuman kalau O2O dia emang shimmernya lebih kelihatan dan juga lebih cair. Tapi kalau Cover FX dia itu lebih kental dan juga nggak cepet kering. Aku blend pakai tangan juga supaya lebih rapih.
Kalau Cover FX dia nggak kelihatan kayak ada glitter-glitter, jadi emang natural glowing gitu. Tapi kalau si O2O ini kelihatan dia glowingnya dari glitter-glitter. Jadi ya beda harga, memang beda kualitas. Cuma ini udah worth it banget sih, apalagi kalau jarang-jarang dipakai. Aku pakai di Cupid's bow sedikit. Nah, yang tadi aku pakai di muka yang liquid kayak blush on, custom enhancer itu cuman base untuk kita timpain lagi nanti warna blush on dan highlighter. Jadi kalau misalnya kita udah keringetan, warna blush onnya sama highlighter nggak hilang kalau udah kita pakein base yang basah kayak gini. Berikutnya aku akan pakai powder, ini namanya O2O Rose Gold Powder. Dan ini aku beli yang nomor 2. Semoga nggak keputihan kayak si foundationnya. Bentuk packagingnya kayak gini, dia nggak glossy, tapi agak doff gitu. Nah, di dalamnya ini kan ada kaca. Terus juga ada sponsnya, dan di sini tuh kayak ada tutup plastiknya gitu, tau gak sih? Tuh, tada! Aku bingung kenapa foundationnya warna 2-nya putih banget, tapi bedaknya normal warnanya. Tau gak sih bedaknya kayak apa? Wanginya kayak bedak bayi, enak banget wanginya, serius. Dan dia ini bikin kulit aku jadi halus banget kelihatannya, kayak teksturnya langsung hilang gitu. Lebih soft daripada pakai bedak yang Catrice hasilnya. Lanjut, next aku akan bikin eyeshadow, jadi jangan kaget muka aku selayar. Aku punya 2 palette, ini adalah yang Darling sama yang Ocean Eyes, Ocean Mystery. Ya, jadi yang paling baru tuh yang ini. Kita akan lihat warnanya. Tuh, yang pertama warnanya kayak gini. Yang kedua yang Ocean Mystery, ini paletnya lebih lucu, warnanya kayak lebih unik-unik gitu. Yang pertama aku akan ambil warna yang Sandy. Ini tuh kayak warna base gitu. This one. Ini akan aku pakai di kelopak. Lumayan loh warnanya. Kelihatan banget. Ini nggak kalah sih sama eyeshadow yang high-end. Next aku akan ambil dari palette Darling. Ini yang shade Fire, warnanya kayak coral gitu. This one. Ini pigmented banget guys. Wow. Terus balik lagi ke palette yang Ocean Mystery. Aku akan ambil warna yang Jet Aim yang ini. Nggak tahu lah bacanya kayak apa. Ini akan aku pakein dari ujung luar. Terus ini kita akan blend sampai ke inner corner. Aku akan bikin hollow eyes aja. Terus aku akan pakai warna yang sama yang JTM itu untuk bagian bawah mata aku. Terus untuk sedikit warna smoky-nya, aku akan ambil warna Doomsday. Ini yang bagian sini, tuh, yang paling bawah. Aku akan pakai kuas eyeshadow aku yang tadi dan aplikasiin di bagian luar dan dalam. Terus untuk bagian tengah eyeshadownya akan aku pakein eye primer yang tadi supaya warnanya lebih cerah. Terus untuk warna yang di tengah aku akan pakai Season. Ini warnanya yang kayak agak coral tapi shimmer. Warnanya kayak eyeshadow neck hit gitu nggak sih guys? Next aku akan pakai eyeliner. Ini namanya Super Waterproof Eyeliner Pen. Jadi dia ngeklaim kalau produknya ini waterproof ya. Dan juga ini aku pilihnya yang nomor 1 yang black. Packagingnya kayak gini guys. Tuh. Ujungnya tajam dan juga kecil. Jadi kita bisa bikin eyeliner yang tipis. Warna hitamnya pekat banget tapi dia nggak cepet mengering. Jadi emang agak basah gitu ya rasanya. Ini akan aku tunggu beberapa saat sampai kering, terus akan aku coba apakah dia smudge atau enggak. Jujur aku sih kurang suka ya sama eyeliner ini, walaupun emang dia tajam banget dan gampang gambarnya. Cuman dia tuh pas diaplikasiin berasa basah banget dan kayak dingin gitu. Terus dia waktu mengeringnya tuh kerasa kayak kulit kita ketarik gitu loh, kayak kering banget gitu. Mungkin emang itu yang bikin waterproof, tapi nggak enak, kayak berasa banget gitu eyelinernya kering. Ya, jadi enggak ya, dia smudge proof. Jadi aman kalau emang kalian pengen pakai untuk kegiatan yang outdoor yang bakal panas-panasan, ini mungkin akan cocok banget. Terus ini juga ada maskara, ini seri yang gold, Instant Oversize Volume Mascara. Dan aku nggak tahu kenapa, tapi kalau digoyang tuh
kayak berisik banget. Itu salah satu yang agak aku kurang suka. Sisirnya bentuknya kayak gini, dia nggak bikin bulu mata kita ngegumpal. Cuman ini memang kayaknya nggak waterproof, makanya dia nggak nulis waterproof di sini. Dia cuma nulis instant oversize volume. Jadi emang cuma bikin bulu mata kita kayak kelihatan lebih tebal dan lebih panjang gitu. Gila, muka aku langsung kelihatan galak banget gara-gara eyeshadow-nya. But it's okay. Nah, ini yang aku nggak suka, maskaranya tuh kayak lengket banget. Jadi kalau aku melek gitu, ini kayak yang bawah lengket sama yang atas. Nah, untuk kontur aku punya satu palette lagi. Sebenarnya ini ada eyeshadow-nya juga. Eyeshadow sama highlight sama blush on sama kontur. Jadi emang udah lengkap di sini. Cuman aku kurang suka sih sama warna-warnanya, jadi nggak aku pakai. Dia juga udah dapet kuasnya. Untuk warna konturnya ini yang kedua ya guys, yang ini. Jadi aku baru sadar ternyata ini bukan kontur, tapi ini lebih ke bronzer. Soalnya dia emang ada shimmernya. Cuma ya udahlah, aku nggak punya yang warna konturnya doang soalnya. Untuk hidung aku konturnya nggak pakai bronzer karena takutnya ntar glowing semuka banget gitu. Aku akan pakai dari palette eyeshadow aja. Nah, aku akan ambil warna yang fade ini dari paletnya Darling. Ya kayak coklat gitu dan matte. Next, untuk blush on aku akan pakai powder blushnya. Ini yang nomor 5. Bentuknya mirip banget sama Milani Baked Blush. Soalnya Milani juga punya blush on yang kayak gini packagingnya. Dan di dalamnya juga ada si kuas. Cuman dia nggak punya kaca. Kalau yang Otto ini udah punya cermin di dalamnya. Jadi lebih enak kalau mau dibawa. Anyway guys, untuk produk-produknya Otto ini, dia kalau yang powder kan emang sangat-sangat pigmented, tapi teksturnya powder banget. Jadi kalian tuh make sure harus yang udah berkali-kali ditepuk-tepuk dulu kuasnya supaya nggak berjatuhan gitu loh serbuk-serbuknya. Selanjutnya untuk highlighter, ini namanya O2O Love Highlighter Powder. Bentuknya kayak love gitu. Punya aku ini yang nomor 3, shade-nya Blinded by the Light. Jadi warnanya kayak gini dan kayaknya aku salah beli soalnya ini agak bronze ya. Tuh guys. Semoga masih bisa dipakai, soalnya takutnya warnanya terlalu gelap. Gelap banget warnanya. Tuh langsung beda. Jadi aku salah beli shades. No. Aku akan coba pakai highlighter dari palette yang tadi, yang untuk ngekontur. Sejujurnya ini juga nggak blending sih guys. Jadi palette ini sebenarnya aku nggak rekomen banget karena kurang. Satu-satunya harapan untuk bikin highlighter adalah dari palette si Darling ini. Kita akan mix dua warna yang Fog dan juga Gold Dew. Dua warna yang ini. Coba ya. Lumayan sih, tapi mungkin akan lebih banyakin yang Fog karena yang gold itu gold banget. Terakhir untuk bibir aku punya 3 pilihan lipstick. Yang 2 ini sebenarnya jenisnya sama, 2-in-1 matte lipstick and liquid lipstick. Jadi kita punya matte dan juga liquid. Satunya lagi ultra rich lip color. Nah ini tuh yang shade-nya nomor 1. Kalau yang matte tadi aku belinya yang nomor 6 dan nomor 1 juga. Yang matte dan liquid itu warnanya kayak gini guys. Jadi satunya itu memang lebih soft, satunya lebih gelap. Kayak warna ungu-ungu pink gitu. Yang ultra rich ini bener-bener kelihatan mahal banget packagingnya. Tuh. Kayak premium banget gitu. Tuh, jadi warnanya yang pertama ini yang ultra rich color. Kalau yang kedua ini adalah yang matte dan ini yang liquidnya. Yang ketiga ini yang matte, ini yang liquidnya. Jadi emang mirip gitu. Kayaknya aku akan pakai yang ini aja, soalnya kayak warnanya yang paling cakep dan masuk sama makeup look aku hari ini. Aku nggak suka baunya. Jadi baunya itu kayak, tahu nggak sih zaman dulu kita waktu coloring kan pakai pentel kan? Aku suka sama warna dan teksturnya, jadi dia juga pigmented banget dan gampang kita aplikasiin. Dia sama sekali nggak bikin garis bibir kita kelihatan, terus nggak bikin bibir kita kering. Pokoknya nyaman di bibir. Aku sih suka sih sebenarnya, cuman sayang baunya kayak gitu. Well guys, jadi ini dia hasil akhir makeup hari ini, O2O One Brand Tutorial. Keseluruhannya sih aku sebenarnya suka-suka aja karena emang dengan look glam kayak gini dan complexionnya segala, nggak kelihatan kalau kita pakai produk O2O yang harganya juga sangat-sangat murah. Dan aku akan kasih tahu kalian produk apa aja yang paling aku suka, yang biasa aja, sampai yang paling aku nggak suka. Dimulai dari yang paling aku suka. Yang pertama itu ada liquid blush. Ini menurut aku worth it banget untuk dibeli. Terus aku juga suka banget sama bedaknya karena dia juga bisa bikin kulit aku kayak teksturnya hilang. Terus dia juga cukup bisa ngecover. Pokoknya bagus.
Dan aku juga suka sama eye primernya karena bisa dijadiin sebagai concealer juga. Next, aku juga suka banget sama concealer ini yang cair. Abis itu ada eyebrow definer, ini yang tadi. Terus yang lipstick aku suka banget sama yang lagi aku pakai ini. Menurut aku ini emang worth it banget sampai packagingnya segala. Terus untuk eyeshadow menurut aku ini juga worth it banget karena warnanya bagus-bagus, terutama yang ini Ocean Mystery bagus banget dan juga pigmentasinya gila, keren banget. Untuk produk yang di tengah-tengah alias biasa aja, yang pertama ada highlighter yang Love ini. Ini menurut aku juga biasa aja, nggak istimewa. Terus yang kedua ada yang Enhanced Drops, ini juga menurut aku so-so. Yang ketiga ada blush on-nya. Ini sebenarnya warnanya dan pigmentasinya oke, tapi aku nggak suka kenapa serbuknya kayak banyak banget dan jatuh-jatuh gitu. Kalau lagi buru-buru tuh nggak bisa lah pakai ini. Kalian harus tepuk beberapa kali sampai bener-bener hilang gitu serbuknya. Dan aku juga nggak gitu suka sama eyelinernya. Walaupun lama-lama kayak ya udah nggak berasa kering gitu, tapi terlanjur ilfeel gitu kan, dan dia nggak yang jelek banget tapi nggak yang bagus banget juga, jadi tergantung kalian. Terus yang terakhir aku juga ngerasa ini biasa aja, lip matte yang liquid dan matte ini menurut aku nggak ada gunanya dibikin dua sisi kayak gitu dengan warna yang sama persis. Nggak jelek banget tapi nggak yang bikin orang pengen beli banget juga sih kalau aku ya. Nah, sekarang untuk yang nggak gitu aku rekomen alias yang aku kurang suka adalah pertama ini ada palette yang tadi. Jadi dia emang udah ada eyeshadownya, terus ada contour blush dan juga ada highlighter. Tapi untuk highlighternya juga nggak blending sama sekali. Untuk contournya juga memang jadinya kayak bronzer gitu, tapi glowingnya lebih ke glitter daripada glowing. Ngerti nggak sih maksud aku, kayak lebih ke glitter gitu. Terus untuk blush on-nya juga aku kurang suka, dan untuk warna eyeshadownya juga kurang gitu. Jadi untuk ini aku sih nggak gitu rekomen. Terus aku juga kurang suka sama hydrating face primernya, karena pas di aplikasinya tuh rasanya kayak minyak banget, tapi pas udah kering dia juga nggak bikin yang glowing banget juga. Dan aku juga nggak gitu suka sama si maskaranya, selain dia basah banget, nggak waterproof, dan dia juga kayak berisik banget dan emang panjang banget gitu. Jadi kalau mau dibawa-bawa rada ribet sih, karena kalau misal kita mau traveling kan kita butuh yang kecil-kecil ya. Ini kayak gede banget gitu, kalian bisa lihat bandingin sama ini. Terus aku juga nggak suka sama foundation yang ini. Pertama karena warna, terus juga aku pas keluarin dari box kayak cairannya itu, kalian bisa lihat gak sih? Kelihatan nggak? Cairannya itu kayak berpisah gitu loh, ada garis-garis gitu. Mungkin kalau di kamera nggak gitu kelihatan jelas. Jadi kayak kita benar-benar harus kocok dengan lama gitu, baru dia akan bercampur lagi. Dan aku juga nggak suka sama sponsnya. Ini kayak batu, tapi aku nggak tahu ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah beli yang merek O2O dan kalian ngerasa nggak kok, bagus-bagus aja gitu. Dan juga keunggulannya kan emang dia nggak gitu menyerap produk. Tapi aku nggak tahu bisa dibasahin atau enggak. Kalian boleh komen di bawah aja pendapat kalian tentang produk-produk ini. Ya kurang lebih that's all for today's video. Dan semoga bisa membantu kalian kalau kalian memang pengen beli produk O2O tapi memang masih bingung belinya emang worth it atau enggak gitu. Just comment down below pendapat kalian. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel aku kalau belum, and we'll see you guys on my next video. Bye!